Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada SD Negeri 1 Tanohabe, yaitu pembelajaran luring bersama dengan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 1 Tanohabe, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 dengan tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat jumpa kembali dengan Ibu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Angkat tangannya, kita sama-sama berdoa. Baik, sudah berdoa semuanya, berarti untuk hari ini kita sudah siap untuk belajar semua. Siap semuanya? Siap. Siap. Baik. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu dengan judul hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, Ibu pandu dengan video yang akan kita lihat berikut. Semua berdiri ya.
Baik, anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Indonesia. Kita wajib menyanyikan lagu wajib ini sebelum pembelajaran karena untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada kita semua. Bernyanyi sudah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran yang baru, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang magnet. Tentang magnet, apa saja yang kalian ketahui tentang magnet? Bisa menarik benda. Kemudian mempunyai dua kutub. Ada yang tahu lagi? Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Baik, hari ini kita masih belajar pada tema 5, tema 2, pembelajaran yang ketiga. Kita masih belajar hari ini tentang magnet dan formulir. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama adalah menganalisis benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian kita akan melalui percobaan, kalian juga akan bisa melaporkan hasil percobaan dari benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian juga nanti kita setelah berdiskusi akan bisa menyebutkan hal-hal penting yang ada dalam sebuah formulir daftar riwayat hidup. Jadi nanti kita akan belajar tentang itu, percobaan dan berdiskusi. Kemudian juga kita setelah ini kalian akan Ibu beri penilaian, evaluasi dengan jumlah soal yang harus kalian kerjakan adalah 10 soal, 6 soal berbentuk pilihan ganda, 2 soal berbentuk isian dan 2 soal berbentuk esai atau uraian singkat. Baik anak-anak, kita sebelumnya Ibu ada video tentang benda magnetis dan non-magnetis. Kita lihat sama-sama ya. Diperhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis benda magnetis dan non-magnetis.
Oke anak-anak, tadi sudah lihat videonya semua? Sudah. Tadi tentang apa? Tentang magnetis dan non-magnetis. Tadi sudah lihat dari percobaan. Percobaan yang tadi yang bisa ditarik oleh magnet apa saja? Sendok, peniti, paku. Ada lagi? Paku penjepit kertas. Keempat benda tadi yang ditampilkan di video itu terbuat dari apa? Besi. Dari besi. Kemudian ada yang nggak bisa ditarik oleh magnet? Ada. Apa saja tadi? Kayu. Ada kayu. Ada batu. Kemudian daun. Itu benda-benda tersebut bisa ditarik oleh magnet? Tidak bisa ditarik oleh magnet. Berarti kesimpulannya kita bisa lihat benda magnetis itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Kemudian kalau non magnetis, benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda tersebut ada di sekitar kita. Oke, anak ibu sekalian, tadi kita sudah melihat, sudah tahu benda-benda magnetis dan non magnetis. Benda-benda magnetis ini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti besi, tadi ada seng. Barang-barang tersebut diproduksi di sebuah perusahaan atau yang namanya dengan wirausaha. Wirausaha ini wirausaha yang sudah berkembang pesat ini memerlukan banyak karyawan. Kalau kita ingin melamar sebagai karyawan di perusahaan tersebut, tentunya kita akan memerlukan yang namanya formulir. Jadi kita nanti akan mengisi formulir daftar riwayat hidup supaya kita diterima di perusahaan yang bergerak di bidang non magnetis tadi. Untuk lebih lanjutnya apa itu daftar riwayat hidup, bagaimana kita mengisi daftar riwayat hidup dengan baik supaya kita dapat diterima di perusahaan tersebut. Kita belajar sekarang tentang daftar riwayat hidup. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di PowerPoint yang akan Ibu tampilkan sekarang. Ini adalah daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Apa itu daftar riwayat hidup? Yang berisi informasi tentang diri seseorang. Seseorang dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi tentang diri seseorang. Semua informasi yang ada di dalam diri seseorang bisa dituangkan dalam daftar riwayat hidup seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat kita itu harus dituangkan dalam daftar riwayat hidup. Jadi keperluan tujuan dari daftar riwayat hidup itu apa saja? Kira-kira tujuan dari daftar riwayat hidup itu untuk apa? Yang pertama, coba kita pernah nggak anak-anak ibu ikut FL2SN, lomba kesenian yang diadakan di setiap tahun? Ada? Ada. Di situ kita akan diminta apa? Formulir. Formulir di dalam itu kita menerangkan nama kita, tempat tanggal lahir, dan alamatnya. Itu adalah yang harus ada di dalam sebuah formulir dan juga di daftar riwayat hidup. Kemudian di sini tujuannya ada
untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalkan mendaftarkan diri ikut lomba yang tadi Ibu sebutkan adalah kesenian. Contoh di sana ada FL2SN. Kemudian selanjutnya untuk menjadi anggota sebuah tim. Tim apa di dalam gambar? Tim sepak bola. Kalau kita ingin menjadi sebuah tim dalam sepak bola, kita harus juga melampirkan daftar riwayat hidup supaya kita diterima dalam klub tersebut. Selanjutnya kita menjadi pengurus suatu kegiatan. Kegiatan apa yang ada di gambar? Kegiatan pramuka. Itu juga kita memerlukan daftar riwayat hidup. Yang terakhir untuk melamar pekerjaan. Siapa yang mau bercita-cita seperti yang ada di gambar? Jadi apa itu di gambar? Menjadi dokter dan polisi. Itu juga nanti kita memerlukan daftar riwayat hidup untuk melamar kedua pekerjaan tersebut. Di sini kemudian ada bagian-bagian daftar riwayat hidup. Yang pertama ada daftar pribadi. Di daftar pribadi ini harus menyebutkan nama lengkap, kemudian alamat lengkap, kode pos, tempat tanggal lahir, dan agama. Ini yang kedua juga harus ada bidang yang diminati. Contohnya kita pernah bersekolah di TK, itu juga harus kita lampirkan, harus kita beri di dalam daftar riwayat hidup. Kemudian riwayat pendidikan, dan terakhir ekstrakurikuler dan kursus. Di sini Ibu akan memberi kalian contoh formulir riwayat hidup. Data pribadi. Misalkan siapa tadi namanya? Kita di situ namanya siapa yang akan kita tulis? Misal di situ kita akan menulis data pribadi. Nama misalnya Ibu, nama Rahmawati. Alamatnya di Indrapuri. Di situ kemudian kode pos yang berasal kode pos Indrapuri. Ketika kalian akan di sini kalian kecamatannya apa? Selimum. Kode pos juga tentunya akan berbeda dengan Ibu. Itu akan kita tulis di kode posnya. Kemudian dan selanjutnya di sini kalian nanti akan mengisinya juga di dalam daftar riwayat hidup. Anak Ibu sekalian, kita sudah belajar tadi benda magnetis dan formulir riwayat hidup. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan percobaan tentang benda non magnetis dan akan mengisi formulir riwayat hidup. Ibu akan membagikan kalian LKPD, yang mana LKPD ini berisi tentang percobaan. Di sini ada bahan dan alat dan bahan yang diperlukan ketika melakukan percobaan tentang benda magnetis dan non magnetis. Nanti akan Ibu pandu diskusi ini. Kita akan mengerjakan sama-sama. Nanti setelah kita mengerjakan LKPD ini, kita akan mempresentasikan semuanya ke depan kelas. Nanti akan mewakili dari kelompok kalian masing-masing. Kita akan temukan hasilnya di dalam LKPD ini. Ibu harap kalian akan belajar dengan serius melaksanakan percobaan ini dalam mengerjakan LKPD, dan Ibu akan memberi kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini.
Bagaimana anak ibu semuanya, sudah siap dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah dikerjakan semua, kita sekarang akan mempresentasikan ke depan kelas. Perwakilan dari kalian akan membacakan hasil LKPD-nya. Baik, anak ibu, siapa dulu yang maju kelompoknya ke depan? Kelompok 1 maju ke depan, mewakili dari kelompoknya. Baik, Ulfa Zanjabila, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Zanjabila. Saya akan membaca hasil dari diskusi kelompok kami. Percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan kegiatan: mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, gunting, batu, kayu, daun, kertas, kaca. Langkah kegiatan: 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Hasil pengamatan: benda, peniti dapat ditarik, paku dapat ditarik, penjepit kertas dapat ditarik, daun tidak dapat ditarik, batu tidak dapat ditarik, gunting dapat ditarik, karet gelang tidak dapat ditarik. Kesimpulan: benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet. Contoh: daun, batu, karet, gelang. Benda logam dapat menempel dengan magnet. Contoh: peniti, paku, gunting. 1. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi daftar riwayat hidup tertentu? Sebagai petunjuk pengisian riwayat hidup bagi si pengisi daftar riwayat hidup. 2. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di daftar riwayat hidup? Identitas diri, riwayat pendidikan, dan keterangan lainnya. 3. Mengapa pada daftar riwayat hidup harus mencantumkan riwayat pendidikan? Karena dengan adanya riwayat pendidikan akan memudahkan kita mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan. 4. Apa yang terjadi jika data pribadi tidak ditulis dengan lengkap pada daftar riwayat hidup? Data yang salah mengakibatkan orang sulit mengenal kita. 5. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada di bagian alamat ketika mengisi daftar riwayat hidup? Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, di sini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Di sini mereka dapat menyimpulkan bahwa benda non-logam tidak dapat ditarik oleh magnet dan benda logam dapat ditarik oleh magnet. Ada yang berbeda hasilnya? Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan, sudah bisa ke tempat kembali. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik anak Ibu sekalian, tadi Ibu di awal sudah menjelaskan akan memberikan kalian penilaian. Baik, sekarang akan Ibu beri kalian evaluasi. Soalnya akan Ibu bagikan, kalian kerjakan masing-masing.
Oke anak-anak, udah siap semuanya? Siap. Sekarang Ibu kumpulkan karena berhubung waktunya pun sudah habis, sudah menyelesaikan evaluasi, Ibu kumpulkan. Anak Ibu sekalian, siapa yang dapat menyimpulkan tentang magnet? Iya, Mahara Kamalia. Benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet. Contoh, daun, batu, karet gelang. Benda logam dapat menempel dengan magnet. Contoh, peniti, paku, gunting. Terima kasih Mahara Kamalia. Kemudian siapa yang dapat menyimpulkan tentang daftar riwayat hidup? Ayah Mukti Sururi, silahkan. Bagian-bagian daftar riwayat hidup adalah data pribadi, riwayat pendidikan, bidang yang diminati, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan, kesimpulan. Ya, terima kasih kepada Mukti Sururi. Bagaimana anak ibu sekalian hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Apa kalian sudah memahami semua yang kita pelajari hari ini? Sudah. Kalau nanti di rumah kalian tetap akan belajar. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan ke ibu kembali. Kita akan mengulang pembelajaran yang di selanjutnya. Nah ibu, tadi kita di awal sudah menyanyikan lagu nasional. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah dengan judul Tanah Lon Sayang. Baik, kita akan lihat sama-sama dan kita akan menyanyikan sama-sama dari video yang ibu putarkan sekarang. Anak ibu sekalian, hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Kita tetap jaga kesehatan, tetap harus menjaga kondisi kita di rumah dengan banyak minum air putih yang banyak. Juga kalian di rumah tetap akan mengulang pembelajaran kita yang sudah kita pelajari di sekolah supaya kita makin menambah ilmunya. Dan kalian juga harus selalu patuh kepada orang tua di rumah, mengerjakan PR-PR yang ibu suruh kerjakan, yang ibu tugaskan kepada kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa keselamatan yang akan ibu pimpin sekarang. Semuanya membaca doa keselamatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tetap kalian jaga keselamatan waktu pulang. Kalian ambil jalur kiri. Kemudian juga hari ini kita sudah selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.